Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Ekonomi Syariah semester 5. Untuk materi ekonometrika, ini adalah perkuliahan pertama setelah UTS, di mana secara teori sebetulnya sudah dibahas semuanya, tinggal kita melakukan praktik-praktik secara menyeluruh untuk statistikanya menggunakan SPSS. Dulu pada pertemuan terakhir sebelum UTS sudah sampai ke uji normalitas, maka sebetulnya nanti kita akan selesaikan dulu untuk uji-uji ini ya. Jadi sebagaimana kita tahu di dalam regresi linier itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu bahasa mudahnya. Uji asumsi klasik adalah uji-uji yang harus terpenuhi asumsinya agar dikatakan suatu model regresi itu model regresi yang baik. Misalnya kemarin kita punya contoh model regresi pengaruh antara PAD terhadap PDRB di Jawa Tengah, gitu kan? Untuk membuat model ini menjadi model regresi yang baik, maka harus memenuhi setidaknya di sini ada 5 asumsi klasik yang nanti harus dibahas. Yang pertama adalah asumsi normalitas, artinya kalau baik maka datanya harus normal. Yang kedua adalah asumsi linearitas. Kalau baik, datanya harus linier. Lalu asumsi heteroskedastisitas. Kalau yang baik itu nanti kasusnya adalah homoskedastisitas. Kalau yang nggak baik itu nanti akan terjadi kasus heteroskedastisitas. Nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya. Lalu ada autokorelasi. Autokorelasi itu adalah hubungan secara otomatis antara periode yang pertama dengan periode setelahnya. Ini terjadi untuk yang time series, sebagaimana kemarin kasus kita juga time series ya, PAD dengan PDRB itu kan time series mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Artinya itu adalah time series, berarti kita perlu mengkaji apakah ada korelasi antara periode sebelumnya dan periode setelahnya gitu. Kalau ada korelasi maka itu namanya kasus autokorelasi. Dan itu yang tidak diharapkan, karena harapannya dalam uji autokorelasi adalah tidak terjadi autokorelasi. Itu yang diharapkan. Nanti yang terakhir, multikolinier antara 2 atau lebih variabel independen itu tidak terjadi koliniaritas gitu. Itu yang diharapkan. Tapi nanti secara detail nanti dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Yang jelas kita sudah masuk ke sini. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa kok asumsinya kok sama dengan asumsi untuk uji korelasi? Di awal perkuliahan kita juga sudah membahas di mana memang regresi linier itu mirip dengan uji korelasi. Bedanya kalau korelasi itu dia ke kanan dan ke kiri, kalau uji regresi itu satu arah saja, ke kanan saja gitu atau ke kiri saja. Dan yang lebih jauh lagi, kalau korelasi itu dia hipotesanya adalah ada hubungan nggak gitu. Ada hubungan nggak antara variabel independen dengan variabel dependen? Itu kalau korelasi. Tapi kalau regresi linier, dia hipotesanya adalah selain pengen mengetahui hubungan, dia pengen menggali lebih jauh. Hubungannya mempengaruhi berapa persen? Seberapa besar ini pengaruhnya? Kuat nggak? Itu nanti dibahas lebih mendetail. Bahkan nanti ada yang namanya persamaan regresi, artinya seberapa besarnya itu nanti dituangkan secara matematis lewat angka. Jadi dari persamaan regresi yang dihasilkan nanti kita akan tahu. Nanti juga bisa dilakukan yang namanya forecast atau ramalan. Meramal dengan menggunakan persamaan regresi. Yang jelas kita sudah sampai ke sini, dan uji linearitas untuk korelasi dan regresi itu sama. Maka dari itu silahkan lakukanlah seperti yang Anda lakukan kemarin pada uji normalitas dengan data yang sama, yaitu data PAD dan data PDRB ya. Pengaruh PAD terhadap PDRB di Jawa Tengah ya. Dari tahun 2004 sampai 2008. Artinya ada 5 sampel, ada 5 data.
hubungan antara pengaruh PAD terhadap PDRB di Jawa Tengah dari 2004 sampai 2008, silahkan lakukan uji linearitas. Apakah data PAD itu linear terhadap data PDRB? Ya, lakukanlah yang sama dengan yang dulu dilakukan waktu uji korelasi. Silahkan cek link deskripsi, ya. Di link deskripsi itu dijelaskan contoh bagaimana cara melakukan uji linearitas yang dulu pernah kita bahas. Videonya pun video yang sama. Jadi silahkan cek link deskripsi, lakukanlah uji linearitas untuk PAD dan PDRB. Datanya ini sama dengan data yang kemarin ya. Data yang saya share pada video sebelumnya waktu membahas uji normalitas. Waktu membahas uji normalitas, datanya ada di sana. Ada di video sebelumnya. Jadi datanya sama dengan itu, lakukan, tapi bedanya sekarang bukan melakukan uji normalitas, tapi lakukanlah uji linearitas. Seperti biasa, nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word individu di WA Group. Saya kira seperti itu saja untuk tugas selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya dari uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.